Shalom, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa baru Unswim yang saya banggakan, pagi ini saya akan sharing mengenai pemuda dan bela negara. Kenapa saya bilang sharing? Karena ini lebih pada memperkaya wawasan saja. Bukan saya artinya memberikan materi atau pengarahan kepada saudara-saudara sekalian. Sedikit saya memperkenalkan diri, saya adalah Letkol Infanteri Beni Wahyudi, Master Sains Pertahanan dan Master of Art. Saya lulusan Akmil 2001, lulus dari S2 Manajemen Pertahanan Universitas Indonesia dan S2 juga di King's College London. Adapun yang kita bahas hari ini mengenai peran bela negara, kemudian keadaan Indonesia dan dunia, kemudian peran pemuda dalam bela negara, serta akhirnya penutup. Pertama akan saya bahas mengenai apa itu negara. Negara adalah sekumpulan masyarakat dengan berbagai keragamannya yang hidup dalam suatu wilayah yang diatur secara konstitusional, untuk mewujudkan kepentingan negara. Nanti akan kita bahas selanjutnya apa kepentingan negara Indonesia. Tetapi pada dasarnya ada 4 hal syarat mutlak untuk berdirinya suatu negara. Yang pertama tentunya dia punya wilayah. Kemudian yang kedua, wilayah itu tidak kosong, tentu ada penduduknya. Kemudian yang ketiga, ada pemerintah yang berdaulat di sana. Ada pemerintah yang berdaulat yang mengatur, meregulasi, mengkonstitusi masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah pengakuan dari negara lain atau dari dunia internasional. Kenapa perlu ada negara? Ada 4 pada dasarnya fungsi negara. Yang pertama adalah fungsi ketertiban atau law and order. Di sini negara mempunyai fungsi untuk mengatur, menertibkan, dan merupakan satu-satunya badan yang memiliki monopoli act of violence. Jadi negara boleh menggunakan kekerasan atau menggunakan hukum sebagai instrumen untuk menegakkan law and order. Kemudian fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Kemudian fungsi pertahanan, yaitu untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya, dan fungsi keadilan. Nah, ini sejalan dengan tujuan dari negara kita yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam salah satu alinea berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan melindungi, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini sebenarnya sudah termaktub dalam seluruhnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat fungsi negara ini sudah tercantum dan itulah tujuan negara Indonesia. Nah, untuk melindungi negara maka ada yang namanya bela negara. Bela negara ini adalah suatu yang sangat luas. Bukan hanya tugas pemerintah, TNI dan Polri, bukan. Bela negara ini tugas kita semua. Bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah sikap dan perilaku warga yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Nah, di sini kita lihat bahwa bela negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, TNI, dan Polri, tetapi adalah tanggung jawab kita semua. Apa saja unsur yang ada dalam bela negara? Yang pertama adalah tentu kita harus cinta pada tanah air kita. Itu syarat utamanya. Kemudian ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian rela berkorban dan memiliki kemampuan awal bela negara yang pasti seperti sehat dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya tanya, mengapa harus ada bela negara? Nah, kita lihat. Kenapa kita harus membela negara? Kenapa Indonesia ini sangat butuh kita semua untuk membela negara kita? Mari kita lihat posisi geografis Indonesia. Pertama, Indonesia adalah negara yang terletak di ekuator atau di khatulistiwa,
Seperti kita ketahui, ekuator ini yang berada di sini, hanya sedikit negara yang ada di situ, dan jumlah manusia yang hidup di sini juga tidak banyak. Beda dengan belahan bumi utara, bisa lihat di sini ada Cina, di sini ada India, yang tidak seluruh tanaman bisa tumbuh sepanjang tahun. Kalau di Indonesia, negara yang hanya 2 musim beriklim tropis, setiap saat kita bisa bercocok tanam, setiap saat tanahnya subur dan lain sebagainya. Tapi beda halnya apabila Anda hidup di daerah Australia, di belahan bumi selatan maupun di daerah utara, hanya bisa ada beberapa tanaman pangan yang hanya tumbuh pada saat musim semi. Jadi tidak sepanjang tahun, sehingga mereka nantinya akan mencari makan ke daerah ekuator. Kita lihat kekayaan alam hayati kita, adik-adik semua tahu betapa kayanya bumi Papua, betapa kayanya bumi Indonesia dengan kekayaan alam hayati. Hal itu berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di dunia sangat cepat. Apabila Anda pernah mendengar teori Malthus, pertumbuhan penduduk adalah sesuai dengan deret ukur. Jadi dia ada fungsi kuadrat di sana. Sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan tidak. Garis lurus ini mewakili ketersediaan pangan, sedangkan garis hijau ini mewakili ketersediaan pertumbuhan populasi penduduk. Kita lihat kurvanya menonjak dengan sangat tajam. Nah, pada suatu masa nanti bumi tidak akan mampu menghasilkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia. Dengan luasan bumi yang seperti sekarang ini, bumi ini sepantasnya dengan standar hidup orang Eropa hanya cukup untuk 2 miliar orang. Sedangkan kita tahu tadi, sudah saya sampaikan, tahun 2020 bulan Maret penduduk bumi sudah 7,8 miliar. Berarti sudah hampir 4 kali dari kapasitas bumi. Apa akibatnya? Banyak orang mati, banyak orang meninggal. Ini anak-anak contohnya, hampir 15 juta anak meninggal dalam setahun karena kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan yang buruk. Dampak lainnya, tentu saja air tawar. Mungkin kita di sini tidak pernah mendengar kekurangan air tawar, terutama di Papua, tapi beda halnya dengan di Jawa, atau bahkan di Afrika, di Middle East, di Timur Tengah, itu jauh lebih sulit lagi. Banyak contoh negara-negara yang berperang karena ketersediaan air tawar, terutama negara-negara yang hidup dari sungai seperti sungai Tigris, sungai Efrat. Itu banyak sekali penyebab awal dari perang adalah karena sumber daya air. Kemudian selanjutnya kelangkaan energi. Apabila kita mendengar bahwa Indonesia itu negara kaya minyak, ternyata tidak juga. Tahun 2035 tahun 2023 energi fosil Indonesia sudah mendekati habis. Produksi kita tidak lagi mencapai 1 juta barrel per hari. Nanti tahun 2056 diperkirakan seluruh energi fosil di dunia akan habis, sehingga orang akan men-shift kebutuhan energinya menjadi energi hayati yang bisa digunakan dengan minyak jarak dan lain sebagainya. Di mana itu tumbuh? Sekali lagi di daerah tropis. Sehingga orang-orang akan mencari energi barunya dengan energi hayati, biodiesel dan lain sebagainya. Pada akhirnya 9,2 miliar jiwa orang yang hidup di daerah non-ekuator akan mencari makan di daerah ekuator. Bagaimana caranya? Ya, dengan memaksakan kehendaknya untuk menguasai sumber daya yang ada di negara-negara ekuator. Ini prediksinya 2043-2045 jumlah penduduk semakin banyak, sudah saya sampaikan tadi, energi semakin sedikit, pangan dan air semakin terbatas, sehingga negara-negara ekuator, non-ekuator akan mencari makan ke tempat kita hidup sekarang di Indonesia. Jalan satu-satunya mereka akan melakukan perang, tetapi perangnya akan berbeda dengan perang yang terjadi di zaman dulu. Sedikit saya sampaikan teori Clausewitz, seorang jenderal Prusia, tentang perang. Jadi perang itu tidak harus baku tembak, angkat senjata, tidak. Pada dasarnya perang adalah
kelanjutan dari politik dengan cara yang lain, atau penggunaan kekerasan, atau penggunaan apa saja instrumennya dari lawan untuk memaksakan kehendaknya, untuk mencapai tujuannya. Sesederhana itu. Jadi perang sudah berubah. Kalau Anda pernah mendengar first generation warfare sampai dengan sekarang fifth generation warfare atau perang generasi kelima, mulai dari orang pakai tombak, tameng dan panah, sampai sekarang menggunakan sosial media, perang pikiran. Jadi tidak seperti dulu tembak-tembakan dan lain sebagainya, sekarang sudah hybrid, semuanya bercampur baur. Jadi perang sekarang itu menggunakan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan negara. Itu yang saya sebutkan tadi, fifth generation warfare. Jadi perang tidak hanya baku hantam angkat senjata, tapi juga ada menggunakan ideologi yang kita dulu Cold War, masih terjadi sekarang perang ideologinya. Kalau dulu terkenal dengan perang blok barat dan blok timur, kemudian perang dengan menggunakan cara-cara politik, menggunakan instrumen-instrumen seperti HAM, kemudian dan lain sebagainya, peraturan-peraturan, perang ekonomi, peminjaman bunga, hutang, dan lain sebagainya, kemudian sosial budaya. Nah, ini yang menjadi titik berat dan peran kita akan banyak di sini. Ini adalah salah satu contoh perang sosial budaya menggunakan sosial media. Bagaimana mereka, kita, masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh media massa, disinformasi, fitnah, penyesatan. Mungkin adik-adik sekalian sudah pernah mendengar revolusi Yasmin yang terjadi di Tunisia, hanya berawal dari tweet, kemudian pecah perang dan merambat ke beberapa negara, Tunisia, Mesir, sampai dengan Libya. Sehingga kita saling mencurigai, meragukan Pancasila, meruntuhkan. Adik-adik sekalian, saya rasa sudah merasakan hal ini. Bagaimana kita pada saat pemilu menjadi pecah dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah perang dari bukan peran dari misinformasi, sehingga kita dibuat benar-benar terpisah. Selanjutnya adalah penyalahgunaan narkoba. Ini yang juga sering adik-adik alami, adik-adik hadapi. Penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya sekarang digunakan. Dulu pada saat Inggris mau menduduki Cina, Inggris menggunakan candu. Kalau Anda pernah mendengar tentang perang candu, nah itulah yang terjadi. Dan sekarang kita lihat begitu banyak, bahkan Indonesia menjadi salah satu produsen dari narkoba. Nah, ini yang harus kita sadari bersama, betapa bahayanya narkoba. Anda mungkin sudah banyak melihat bagaimana para pecandu dan lain sebagainya mati karena sakau dan lain sebagainya. Jadi sekarang tidak terlihat jelas siapa kawan dan siapa lawan. Aktornya pun tidak harus negara. Perang itu nggak harus antar negara. Sehingga peran pemuda sekarang ini sangat menentukan. Anda pernah dengar tahun 45 Pak Soekarno yang masih begitu muda, berumur 40-an, sudah memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian tahun 65 di mana pemuda bergerak menuju Orde Baru, dari kemudian tahun 98 dan seterusnya. Pemuda sangat berperan penting dan berperan strategis dan sangat menentukan. Harapannya adalah dari negara-negara lain atau negara-negara non-ekuator, Indonesia yang kaya sumber daya alam ini nggak boleh maju. Kenapa nggak boleh maju? Karena kita kaya. Kalau kita kaya, kita bisa kelola sendiri. Kalau kita bisa kelola sendiri, maka negara-negara lain tidak bisa. Inilah kenapa penting sekali kecintaan dan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara bagi adik-adik sekalian. Selanjutnya ini juga salah satu musuh yang tidak kelihatan, COVID. Ini juga ancaman biologi. Nah, saya tidak bilang bahwa ini diciptakan, tetapi ini juga merupakan salah satu perang yang harus kita hadapi. Seperti kita lihat di sana, jumlah jumlah orang terinfeksi coronavirus di Indonesia 451 per 1 juta orang. Ini data tanggal 2 Agustus.
Nah, sedangkan kita di Nabire berada di sini, masuk ke zona oranye, sedangkan daerah-daerah lain di Mepago masih daerah hijau. Sehingga kita harus bijak dan bersatu. Mengapa? Karena ancaman ke depan semakin nyata dan kita harus lebih bisa bersifat antisipatif, bisa memprediksi jika ini terjadi maka ini akan terjadi dan selanjutnya. Sehingga menjadi penting bagi kita semua untuk menyamakan persepsi tentang ancaman dan solusi yang harus kita lakukan sebagai komponen masyarakat. Dan siapa motornya? Sekali lagi adik-adik sekalian sebagai pemuda. Seperti saya sampaikan tadi, pemuda selalu di depan dan berperan penting dalam sejarah bangsa ini. Nah, pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menyamakan persepsi dan konsepsi ini pada dasarnya ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mutual interaction. Kita saling mengenal satu sama lain. Kenali adat dari suku ini, kenali orangnya seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian mutual understanding. Setelah mengenal kita pahami. Oh, kalau kita memperlakukan orang seperti ini maka dia akan begini. Kalau kita, makanya kita harus mengerti, memahami orang. Setelah memahami, kita mutual respect, kita saling menghormati. Dan pada akhirnya apabila sikap kita saling mengenal, saling memahami, saling menghormati, kita akan mendapatkan saling menguntungkan dari hubungan yang kita buat. Sehingga adik-adik sekalian, berpikirlah jernih, bijak namun kritis melihat hal-hal yang aneh. Saya bicara seperti ini bukan berarti adik-adik sekalian tidak boleh kritis. Kita sebagai pemuda harus melihat hal yang benar, idealis, dan menyampaikan itu yang kebenaran. Tetapi caranya dengan cara yang benar juga. Tidak perlu dengan kericuhan dan keramaian. Semua ada jalurnya, semua bisa kita sampaikan dengan tadi, mutual interaction, mutual understanding, mutual respect, dan mutual benefit. Sebagai mahasiswa, tentunya adik-adik juga mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Sadarlah bahwa kalau kamu pulang ke rumah, kamu akan jadi tempat bertanya bagi keluargamu. Jadilah tokoh dan contoh di lingkunganmu. Bangga menjadi warga Indonesia. Ya, jaga keindonesiaan kita. Apa sih ciri orang Indonesia itu? Orang Indonesia itu Pancasila, berbineka tunggal ika. Bineka ini artinya kita memang beragam-ragam. Di Papua saja bahasanya lebih dari 400, sukunya bahasanya lebih dari 700, sukunya lebih dari 400. Itu baru di Papua. Belum lagi nanti Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya. Mungkin ada ribuan bahasa dan ribuan suku di Indonesia ini. Toleransi, kesantunan, dan kemanusiaan itu yang menjadi kunci untuk menjaga keindonesiaan kita. Sebagai mahasiswa, adik-adik juga harus paham bahwa saat ini kita sedang menghadapi pandemi, sehingga adik-adik sekalian harus juga ikut berperan aktif dalam mengkampanyekan gerakan 3M. 3M itu pakai masker, kemudian rajin cuci tangan, dan menjaga jarak aman. Semakin kita sering melakukan hal ini, semakin kecil kemungkinan untuk tertular virus coronavirus disease 19 ini. Di sini juga saya sampaikan ada beberapa macam masker. Nah, apabila kita sudah bersatu sama persepsinya dengan tentang keindonesiaan kita, harapan kita adalah di tahun 2045 kita mencapai Indonesia emas. Kita merdeka tahun 1945, tahun 2045 kita sudah bisa maju dari 2000. Jadi apabila kita tahu demografi di dunia ini, Indonesia adalah salah satu negara yang punya jumlah pemuda yang sangat besar. Nanti di 2045, adik-adik di depan saya inilah yang akan mengawaki negara ini. Kalau Anda pernah yang mendengar yang namanya bonus demografi, Indonesia adalah salah satu negara yang punya potensi untuk mendapatkan bonus demografi. Negara-negara lain seperti Jepang, Eropa, Jerman, dan lain sebagainya, sebagian besar penduduknya sudah berusia tua. Saat ini mereka sulit untuk mencari generasi muda, sehingga banyak orang bermigrasi ke sana untuk mencari kesempatan hidup. Sedangkan di Indonesia pemudanya banyak.
Jangan jadikan bonus demografi menjadi bencana demografi. Karena kita tidak bisa berkompetisi dengan orang-orang yang datang dari luar sana. Nanti akan ada free trade dan lain sebagainya, di mana banyak sekali tenaga kerja yang bisa masuk ke Indonesia. Mulai dari tenaga pendidik, tenaga perawat, tenaga kesehatan, tenaga mungkin teknik, kalau banker sudah banyak, kemudian insinyur-insinyur sudah banyak bekerja di Indonesia. Itu adalah saingan Anda sekalian. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa berkompetisi? Ya, belajarlah dengan baik saat Anda punya kesempatan untuk belajar. Gimana caranya bisa menjadi orang besar? Anda kenal siapa ini? Ini adalah George, orang Sorong yang pernah mendapatkan juara Olimpiade Fisika di London. Orang ini luar biasa, dan dia adalah putra asli Papua. Dan Anda semua bisa menjadi seperti dia. Kuncinya adalah be a great prayer. Jadilah pendoa yang hebat. Apapun usaha kamu, tanpa doa itu adalah sebuah kesombongan. Selalu berdoa. Selanjutnya, jadilah pemimpi yang hebat. Kenapa? Karena semua berawal dari mimpi. Bukan berarti, wah saya harus mimpi, berarti saya harus banyak-banyak tidur. Tidak. Tapi kamu punya wawasan, punya visi. Bukan hanya tidur-tiduran dan bermalas-malasan. Nah, setelah punya mimpi, kamu bikin target dan fokuslah pada target itu. Tahun 2023 saya harus selesai kuliah. Tahun 2024 saya harus dapat beasiswa. Saya harus kuliah ke sana. Tahun 2025 saya harus sudah lulus S2 dan lain sebagainya. Anda tahu kemampuan Anda, buatlah target itu dan fokuslah untuk mencapainya. Dan optimis. Jangan kalah dengan bayangan. Jangan takut dengan apa yang akan kalian hadapi. Contoh kemarin, ujian daring, ujian online, ternyata kita semua bisa. Jadi jangan takut dengan bayangan. Semua bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Kemudian action oriented. Nah, setelah punya bayangan, punya target dan optimis, baru kamu aksi. Jangan setelah punya target kemudian duduk saja. Malas begini-begini. Tidak. Kamu harus optimis. Harus action oriented. Dan be flexible. Jangan terlalu saklek. Kegagalan adalah usaha keberhasilan yang tertunda. Kalau Anda gagal, mundur sedikit, evaluasi diri. Oh iya, saya salah di sana. Kemudian kita bisa maju lagi. Nah, pada masa sekolah ini, bertemanlah sebanyak-banyaknya. Bukan hanya dengan teman di kampus, bergaullah seluas-luasnya. Anda punya internet, Twitter, bergaulah, Telegram dan lain sebagainya. Di situ banyak sharing ilmu. Berbagilah ilmu dan dapatkan ilmu dari jaringan yang Anda buat. Tidak hanya itu, jaringan yang Anda miliki juga bermanfaat nanti kalau di dunia pekerjaan. Itu pasti. Kemudian apabila sudah lulus, jangan berhenti belajar. Keep on learning. Saya dapat S2 saya belajar terakhir umur 36. Nah, ini juga belajar adalah proses yang tidak berhenti. Jadi bukan hanya duduk di bangku kuliah, tidak. Sambil bekerja Anda juga tetap harus belajar. Terakhir, lakukan semuanya dengan hati, tulus dan ikhlas. Ya, tidak semuanya usaha kita harus berbuah keberhasilan dan ini sebagainya. Tidak semuanya sesuai dengan target. Lakukan dengan hati sehingga Anda selalu ikhlas dalam. Tapi jangan lupa untuk selalu berbuat yang terbaik, berani dan tulus dan ikhlas. Demi Anda sekarang, demi masa depan anak-anak cucu Anda nantinya. Jadi generasi sekarang, generasi selanjutnya, dan selanjutnya. Selalu berbuat yang terbaik. Terakhir pesan saya, apabila Anda kehilangan kekayaan, pada dasarnya Anda tidak kehilangan apa-apa. Apabila Anda sakit atau kehilangan sedikit kesehatan, oke, sesuatu hilang dari Anda. Tetapi kalau Anda kehilangan karakter Anda kehilangan segalanya. Selamat berjuang.
rekan-rekan sekalian pasti bisa mencapai impian masing-masing sesuai dengan program studinya, sesuai dengan fakultasnya. Harapannya belajar dengan baik, fokus pada apa yang rekan-rekan pelajari. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan menyertai kita semua. Selesai.